Ya, baik. Nama saya Arman Nur Hamdan, NPM saya 0850230008. Saya dari Prodi Manajemen Informatika. Saya ingin menunjukkan website saya, yaitu artikel HP second ya. Baik. Jadi di sini di localhost PHP MyAdmin di sini terdapat database dari website artikel HP second tersebut yang berupa admin. Di dalam admin ini dia terdapat, bentar ya. Ya, baik. Jadi di tabel admin ini terdapat ID admin ya, berupa ID, terus nama, username, password, nomor HP, dan email. Jadi di tabel admin ini terdapat eh, ini berupa ID, nama, username, password, nomor HP, dan email. Nah, selanjutnya pada tabel artikel terdapat ID artikel, judul, sumber, penulis, deskripsi, tanggal, dan gambar. Ya, baik. Jadi kita akan langsung ke websitenya. Nah, di sini. Nah, jadi di sini di localhost artikel strip HP strip second dia akan eh, muncul halaman login. Nah, di sini kita harus memasukkan username dan password. Jadi, misalkan kita ngasal nih, username-nya itu misalkan admin, misalkan passwordnya admin juga nih, ya. Baik. Jadi kita lihat di sini. Nah, dia akan memberitahu kita eh, username atau password Anda salah, silakan login kembali. Nah, kemudian misalkan kita udah benar nih username-nya, terus passwordnya kita salahin nih, admin misalkan passwordnya. Nah, baik, jadi dia bakal tetap sama juga salah. Sebaliknya juga kalau misalkan kita salahin username sedangkan passwordnya benar, nah dia juga bakal sama muncul peringatan seperti ini ya. Nah, baik. Jadi kita lanjut saja dengan mengisi username dan passwordnya yang benar, yang sesuai yang ada di database PHP MyAdmin ya. Nah, kita masukkan Arman MI Arman 123. Nah, di sini kalau misalkan kita berhasil login, dia akan eh, periksa melalui koneksi iperiksa.php ya. Nah, kemudian akan muncul peringatan Anda berhasil login. Kita klik OK. Baik, jadi di sini terdapat untuk mengisi artikel, yaitu judul, sumber, penulis, deskripsi, tanggal, gambar. Nah, bisa simpan artikel, tapi kita lanjut ya. Kita lanjut ke ini aja dulu, ke tambah admin baru. Nah, misalkan di sini sudah ada nih username-nya Arman nih. Sandinya Arman123, nomor HP sekian-sekian, alamat emailnya ini. Misalkan kita mau tambahin nih, tambah admin baru. Misalkan kita tambah Randy, namanya Randy, username-nya Randy TK misalkan ya. TKT artinya teknik komputer. Jadi passwordnya itu Randy 123 aja ya. Terus nomor HP-nya ngasal aja. Terus emailnya kita isi Randy email.com. Simpan data atau batal data. Nah, kalau misalkan kita pencet batal data, dia akan
kembali ke data admin yang tadi. Nah, kalau misalkan kita simpan datanya, nih kita simpan datanya. Nah, baik, kita lihat di ke bawah ini. Nah, dia sudah kesimpan ya. Namanya Randy, passwordnya, nomor HP-nya, terus emailnya, email Randy yang tadi. Nah, kalau misalkan kita mau edit Randy, misalkan Randy, kita mau edit yang tadi yang Randy ya. Edit Randy-nya Gmail-nya aja lah kita edit, jadi ada ada angka 1 misalkan kita edit ya. Nah, kita update nih. Nah, baik, mari kita lihat apakah terganti ya. Baik, jadi di sini email dari Randy itu terganti ya. Yang tadinya Randy gmail.com jadi randy1gmail.com. Nah, kalau misalkan kita pengen hapus nih, misalkan hapus admin dari Randy ini, kita pencet hapus. Di sini ada tombol hapus, kita pencet. Nah, di sini dia ntar ada peringatan nih, apakah Anda yakin ingin menghapus? Nah, kita klik OK, ingin menghapus. Ya, baik. Jadi di sini Randy sudah hilang ya, sudah tidak ada kembali, sudah tidak ada. Jadi sisanya yang ada itu Arman, Udin, Udinese, apalah ini ya. Nah, admin juga ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menambahkan artikel. Nah, di sini terdapat judul. Misalkan kita mau tambahin judulnya itu tentang narkoboy ya, narkoboy. Sumbernya itu kita bisa cari di ini, di website lain, misalkan bentar, berita narkoba. Nah, misalkan kita cari ya di sini di website lain. Nah, kita tambahin detikcom nih, kita pencet detikcom. Nah, baik. Jadi di sini kita salin tautan link dari ini, link dari website lain kita salin, kita pindah kembali ke ini, ke website kita masukkan sumbernya. Nah, ini sudah masuk ya. Terus kemudian penulisnya siapa, misalkan yang buat website ini siapa. Nah, Rumondang. Nah, Rumondang kita salin nama penulis dari dari berita tersebut, dari pembuat itu artikel tersebut, deskripsinya tentang apa. Misalkan kita masukkan ini hapus dulu. Nah, di sini kita masukin aja inilah ya. Masukin sini. Nah, udah kita masukin ya. Nah, banyak nih. Terus tanggal dibuatnya tanggal berapa? Nah, misalkan kita pengen masukkan tanggalnya itu, ini dia buat tanggal berapa nih? 3 Oktober. 23 Oktober. Kita tambahin 23 Oktober. Nah, berarti hari ini ya. Nah, terus misalkan kita mau nambahin gambar untuk ininya, untuk background ininya apa sih nih? Artikelnya bisa kita tambahin. Di sini terserah nih, dia akan muncul folder untuk menambahkan gambar tersebut. Nah, misalkan ini kita cuma nyoba-nyoba aja ini mah. Nah, dia udah masuk nih ya, admin titik PNG. Nah, udah masuk dia datanya. Kita pencet simpan artikel. Nah, di sini juga ntar ada ada pemberitahuan artikel berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, baik. Nah, di sini akan muncul nih tapi di sini itu dia bakal berubah ya indeksnya, yang tadinya indeks admin.php jadi indeks artikel.php. Dia jadi koneksinya itu langsung pindah ke PHP indeks artikel ya. Jadi di sini juga ini saya masih prototype, jadi untuk gambarnya belum bisa masuk, hanya seperti tadi judul, sumber, penulis, deskripsi sama tanggal doang yang bisa masuk di sini. Nah, jadi di sini juga sama nih, tambahkan artikel baru jadi kayak tadi kayak gini. Terus kalau misalkan kita pengen edit nih ya, edit, waduh, masih belum ya, masih prototype ini, masih belum bisa diedit-edit.
Terus kita klik hapus. Nah, dia ada pemberitahuan yakin ingin dihapus. Oke. Nah, ini saya juga belum buat ya, soalnya masih prototype. Ya, baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.